Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Budidaya Binjai. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Sampuraga yang berasal dari Mandailing. Perkenalkan, saya Febiola Anggraini sebagai narator sekaligus pengawal. Perkenalkan, saya Dinka Suhairi sebagai Sampuraga. Perkenalkan, saya Natania Agustia sebagai Ibu Sampuraga. Perkenalkan, saya Mafuji Auli Surbakti sebagai istri Sampuraga. Perkenalkan, saya Alisa Prianta sebagai saudagar kaya. Perkenalkan, saya Anggi Ayudia sebagai pemilik ladang. Perkenalkan, nama saya Asri Aprilia Syah Putri sebagai penjual di pasar. Perkenalkan, saya Cindy Puspa sebagai pengawal. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kota yang bernama Kota Mandailing, tepatnya di desa Sirambas, terdapat seorang pemuda bernama Sampuraga. Pemuda itu dikenal sangat rajin dan tekun. Karena tidak mempunyai lahan sendiri, Sampuraga bekerja sebagai penggarap sawah di ladang milik orang lain. Sampuraga hanya tinggal berdua dengan ibunya. Sayangnya, ayahnya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Siang hari itu, seperti biasa pemilik ladang datang untuk membawakan makan siang untuk Sampuraga. Sampuraga, Iya, Bi. ini nak, Terima kasih, Bi. makananmu nak. Terima kasih, Bi. Sampuraga, engkau ini anak yang rajin. Kalau boleh ibu sarankan, merantaulah engkau ke daerah yang berkehidupan makmur. Tapi, di manakah daerah tersebut, Bi? Di dekat sini ada daerah bernama Mandailing. Penduduknya semua berkehidupan makmur. Mereka memiliki ladang sawah yang subur. Pergilah engkau ke sana nak. Baik, Bi. Sepulangnya dari Sampuraga bekerja, Sampuraga langsung berbicarakan hal itu dengan ibunya. Iya. Ibu, aku mendengar ada sebuah daerah yang penduduknya hidup sangat makmur. Daerah tersebut bernama Mandailing. Kudengar setiap penduduknya memiliki sawah dan ladang yang sangat luas. Selain itu, mereka juga bisa mendulang emas di sungai. Tanah mereka subur dan sangat luas, Bu. Terus apa rencanamu, nak? Bu, aku berencana ingin merantau ke daerah tersebut. Siapa tahu bisa mengubah nasib hidup kita. Baiklah, nak. Demi masa depanmu, ibu mengizinkan. Meskipun ibu khawatir tidak akan bertemu denganmu lagi karena ibu sudah sangat tua. Beberapa hari kemudian, Sampuraga pun berangkat menuju kota Mandailing. Meski hati ibu Sampuraga sangat berat untuk melepas anak satu-satunya untuk pergi. Hati-hati ya, nak, di sana. Iya, Bu. Aku pergi ya, Bu. Iya, nak. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Sampuraga sampai di sebuah daerah yang penuh dengan sawah yang sangat hijau. Ketika sedang mengagumi sawah yang sangat hijau tersebut, tiba-tiba Sampuraga dikejutkan dengan seorang yang memanggil namanya. Hei anak muda, siapa kau dan apa yang kau lakukan di sini? Tuan, perkenalkan namaku Sampuraga. Aku berasal dari daerah Padang Bolak. Kudengar masyarakat di desa ini memiliki harta yang berlimpah dan memiliki sawah yang sangat luas. Oleh karena itu, aku ingin merantau dan bekerja di desa ini agar dapat merubah takdir hidupku. Oh, baiklah. Kau masih sampai di pusat desanya, belum sampai di pusat kotanya. Akan kutunjukkan padamu Mandailing itu. Baik, Tuan. Terima kasih. Sampailah mereka di negeri Mandailing. Ini adalah kota Mandailing. Bagaimana menurutmu? Wah, sungguh negeri yang besar dan megah. Baru kali ini saya melihat negeri sebesar dan seramai ini, Tuan. Coba kau lihat rumah yang ini. Bagaimana menurutmu? Wah, sungguh rumah yang besar dan sangat mewah, Tuan. Rumah siapakah ini, Tuan? Ini adalah rumahku. Sungguh, Tuan. Pasti Tuan adalah saudagar yang sangat kaya raya. Biasa saja. Aku hanya seorang
pengusaha dan memiliki beberapa petak sawah. Sawah yang kita jumpai tadi adalah sawahku. Masuklah, mungkin kau kelihatannya sangat lelah. Iya Tuan, terima kasih. Orang yang ditemui Sampuraga di pinggir sawah tersebut ternyata seorang saudagar yang kaya raya. Sampuraga sangat heran. Meskipun saudagar tersebut sangat kaya raya, tetapi ia sangat baik kepada Sampuraga. Sampuraga? Iya Tuan. Bukankah kau datang kemari untuk mencari pekerjaan? Iya Tuan, saya ingin bekerja untuk membahagiakan ibu saya di kampung. Kamu sungguh anak yang berbakti. Bagaimana jika kamu bekerja di tempat pintar? Benarkah Tuan? Benar, jika kamu rajin dan bisa dipercaya, aku tidak akan segan-segan untuk menggajimu. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Raga? Iya Tuan, sebentar. Iya Tuan, ada apa memanggil hamba? Tolong kamu antarkan barang ini ke pelanggan kita di pasar. Jangan lupa kamu minta uangnya sekalian. Baik Tuan, akan hamba antarkan. Anak itu sepertinya bisa dipercaya. Bibi, ini ada kiriman dari Tuan Saudagar. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama Bi. Ini aku titipkan uangnya. Tolong sampaikan pada Tuan Saudagar ya. Baik Bi. Keesokan harinya, saudagar menyuruh Sampuraga mengantarkan dagangannya ke pasar. Sampuraga ternyata memang bisa dipercaya, sehingga sejak saat itu Sampuraga memiliki tugas mengantarkan barang dagangan ke pasar. Sampuraga, kamu benar-benar pemuda yang rajin dan tekun. Selain itu, kamu juga bisa dipercaya. Bagaimana jika aku memberimu sejumlah uang untuk modal berdagang? Semoga Tuan. Terima kasih Tuan. Sampuraga tidak melewatkan kesempatan itu. Dia pun menerima bantuan modal dari saudagar yang digunakannya untuk berdagang di pasar. Usaha Sampuraga berkembang sangat pesat. Dalam hitungan beberapa tahun saja, Sampuraga sudah bisa membeli sebuah rumah, meskipun rumah tersebut tidak sebesar dan semegah rumah milik saudagar. Pada hari itu, saat Sampuraga sedang berbincang dengan saudagar, saudagar mengatakan bahwa ia akan menikahkan putrinya dengan seorang pemuda, dan pemuda itu adalah Sampuraga. Sampuraga pun menyetujui pernikahannya dengan anak gadis saudagar. Hari pernikahan segera ditentukan. Beberapa hari menjelang pernikahan, kesibukan terlihat di rumah saudagar. Rumah itu dihias sedemikian rupa untuk acara pernikahan putrinya dengan Sampuraga. Berita tentang pernikahan Sampuraga tersebut akhirnya sampai ke kampung halaman Sampuraga. Pemilik ladang yang pernah menjadi majikan Sampuraga akhirnya memberitahu ibu Sampuraga tentang hal tersebut. Ina. Ada apa Nyonya? Apakah kau sudah dikabari oleh Sampuraga bahwa dia akan menikah dengan anak saudagar di Mandailing? Benarkah? Lagi pula aku tidak tahu sama sekali. Apakah yang kamu maksud itu adalah Sampuraga anakku? Tentulah Inang. Sampuraga akan menikah dengan perempuan dari anak saudagar kaya raya terkenal di sana. Selepas mendengar berita tersebut, ibu Sampuraga akhirnya memutuskan untuk menyusul anaknya ke kota Mandailing. Sementara itu, ibu Sampuraga yang datang dari kampung telah sampai di kota Mandailing. Dia terlihat sangat letih setelah perjalanan yang jauh. Dia pun bertanya kepada orang tempat pernikahan Sampuraga. Permisi Nyonya, apakah benar ini pernikahan Sampuraga? Iya benar Inang. Oh, terima kasih ya Nyonya. Iya sama-sama. Akhirnya, ibu Sampuraga menemukan rumah tempat pesta pernikahan. Dia melihat dengan seksama untuk memastikan apakah benar itu adalah pernikahan putranya Sampuraga. Sampuraga! Semua yang hadir pun terkejut
ketika melihat seorang perempuan tua memanggil nama Sampuraga. Siapa wanita tua itu suamiku? Aku tidak tahu. Sampuraga! Aku tidak tahu siapa dia. Kenapa kau Siapa tidak kau? bersawi? Kamu kan ibuku. Ibuku sudah lama mati. Pengawal, Ada apa tuan? bawa perempuan tua ini pergi dari sini. Alangkah terkejutnya Ibu Sampuraga mendengar perkataan anaknya. Dia benar-benar tidak menyangka. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Perempuan tua, kamu tinggal sini saja. Jangan pernah kembali ke pesta pernikahan Tuan Saudagar. Kalau kamu masih keras kepala, kami tidak akan segan berbuat kasar padamu. Dalam kesendirian di tempat yang sepi, Ibu Sampuraga hanya bisa menangis melihat anaknya telah mengingkarinya. Di tengah kesedihan yang memuncak, Ibu Sampuraga pun berdoa. Ya Tuhan, kenapa anakku bisa menjadi durhaka seperti ini? Berilah pelajaran kepadanya, karena dia telah durhaka kepada ibunya. Tidak lama setelah Ibu Sampuraga berdoa, terjadi gempa yang sangat dahsyat di tempat pesta pernikahan. Semua yang hadir di pesta tersebut akhirnya panik dan berlarian menyelamatkan diri. Sayangnya, tidak ada yang selamat dari gempa tersebut. Tempat pesta itu benar-benar hancur dilanda gempa dan berubah menjadi kolam yang airnya panas. Kolam tersebut kemudian dikenal dengan nama Kolam Sampuraga. Baiklah teman-teman, itu tadi penampilan video legenda Sampuraga. Semoga teman-teman dapat mengambil pesan dan pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan Tuan Saudagar. Kalau kamu masih